sekolah kita mengetahui, ketika ada ekstrakurikuler ya, peminatan di situ ada olahraga, kemudian ada seni dan lain sebagainya. Nah, itu didata betul oleh, bimbingan konseling, bukan dalam arti kata maksud dan tujuannya ini menambah gawean dari bimbingan, konseling, bukan ya. Tetapi, memang ranahnya seperti itu ya, untuk mengubah persepsi bukan hanya mengatasi masalah, tetapi juga mengarahkan siswa kepada peminatannya ya, kemudian potensinya, bakat dan juga minat. Kemudian sehingga posisi bimbingan konseling ini dalam kurikulum 13 ini menjadi bagian yang terintegrasi ya, yang terintegrasi dalam upaya pendidikan secara menyeluruh, bahkan dimasukkan dalam kurikulum sehingga di rapot itu kita mengetahui tentang ekstrakurikuler misalnya. Di situ ada misalnya bola, di situ tercantum dalam rapot itu dan itu di datanya kemudian diarahkannya diobrolinnya itu sama bimbingan BK. Misalnya ada siswa yang bingung nih ya, istikharah sudah, hitung kancing sudah, ya, dia bingung ya, dua-duanya ingin mengambil atau minat kepada olahraga bola dia oke, kemudian juga basket dia oke. Nah, kemana ini dia ininya? Selain kepada guru olahraga, dia juga kepada bimbingan konseling ya, kepada BK ini. Jadi BK ini juga bersinergi dengan guru-guru yang lain ya, dengan guru-guru yang lain dalam peminatan siswa. Bahkan dalam suatu sekolah itu peminatan siswa ini dibagi kategorinya. Misalnya tidak menyeluruh kepada olahraga saja, tetapi ada juga yang sains, yang wajibnya apa, yang harus diambil, kemudian yang sunahnya apa yang harus diambil. Nah, sehingga hal-hal seperti ini bisa dibicarakan oleh guru BK, guru wali kelas, kemudian juga guru yang berkaitan dengan bidangnya, misalnya olahraga kepada olahraga. Nanti di situ biasanya dilihat kan kemampuan siswa itu, kemudian apakah ini hanya sekedar hobi saja ataukah ini bakat gitu ya, bisa diarahkan. Kemudian ruh dari bimbingan konseling ini dari seorang konselor atau dari BK ini adalah ya pendidikan ya, walaupun dia ranahnya di ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan peminatan, bakat dan peminatan, tetapi masuk dalam pendidikan. Ada juga misalnya minat di sains ya, di sains, bahkan ada yang robotik dan lain sebagainya. Kemudian ada yang di agama misalnya, agama, hafalan dan lain sebagainya, ya ini diminatkan dengan biasanya ditanya apa cita-citanya dan lain sebagainya. Kemudian ini apakah sekedar hobi atau memang senang saja atau membalanskan dari kegiatan-kegiatan dia di rumah misalnya, atau dia kursus apa itu bisa dikembangkan peminatan ini di BK. Itu adalah implementasi bimbingan konseling pada kurikulum 2013 bahwa BK ini poinnya menambah menjadi dia bersinergi dengan guru-guru yang lainnya, kemudian juga masuk dalam kurikulum, kemudian juga peminatan, sehingga fungsinya itu implementasinya itu mampu memfasilitasi peserta didik dalam peminatan. Nah, perubahan nama dari BK ini ya, tadinya kan BP ya, betul tadi BP tahun 94, kemudian berubah menjadi pembimbing ya karena memang membimbing. Kemudian tahun 95 itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, guru bimbingan dan konseling ini masuk kepada jabatan fungsional, Japung. Dia dalam SK-nya itu masuk dalam Japung. Kemudian Menteri Pendidikan nomor 22 tahun 2006 bahwa standar isi untuk satuan pendidikan dasar yaitu tadi masuk dalam kurikulum. Jadi memang diatur betul dalam undang-undang dalam bimbingan konseling. Sehingga betapa pentingnya posisi dari bimbingan dari seorang BP atau BK ya pada saat ini. Kemudian di nomor 22 tentang tahun 2006 tentang standar isinya itu
menggabungkan antara pengembangan diri, kemudian juga masuk dalam kurikulum, ya. Walaupun dia bukan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru, ya. Jadi ini untuk mensinergikan kebutuhan, bakat dan minat dari peserta didik. Itulah implementasi dan juga optimalisasi posisi bimbingan konseling dalam kurikulum 2013. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari Pak Saiful Hamdan, bagaimana bimbingan konseling pada anak tunarungu jika anak tersebut ingin menikah, ya. Yang harus kita kondisikan adalah ketika ingin menikah, bagaimana sudah diatur menurut Undang-Undang Pernikahan bahwa pernikahan itu nih dari KUA sekarang itu laki-laki usia berapa? 19 Perempuan 20. 19, perempuan 20 ya. Nah, yang pertama adalah sudah bukan lagi dikatakan anak. Anak dalam kedokteran, dalam medis itu usianya 18 ya, itu disebut anak. Kalau misalnya yang ingin menikah dari tunarungu ini tetap harus sesuai dengan usia yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pernikahan. Itu menjadi syarat yang pertama. Kemudian walaupun tunarungu ini tidak terlepas dari syarat sah dan rukun nikah, ya, syarat sah dan rukun nikah tidak ada pengecualian dalam hal ini. Nah, kemudian biasanya walaupun tunarungu juga masuk ke sekolah luar biasa SLB dan di situ juga mendapatkan bimbingan misalnya sampai ada gerakan-gerakan dan idealnya memang ketika ingin menikah setelah semuanya rukun syarat sah semuanya sudah terpenuhi, ada tunarungu yang memang dia tidak mendengar tetapi dia bisa berbicara, ya, tidak tunawicara, tetapi ada juga yang tunarungu tunawicara, ya. Nah itu dengan bahasa isyarat, kalau sudah tidak bisa bicara, tidak mendengar tetapi bisa berbicara itu dengan isyarat. Tetapi kalau misalnya tidak bisa mendengar tetapi masih bisa berbicara, itu bisa dilisankan, ijab kabul dengan lisan. Yang paling utama adalah adanya bimbingan. Jangankan yang tunarungu, yang normal saja istilahnya, yang tidak ada kendala atau putus juga bimbingan, ya. Dari kantor urusan agama sekarang ini mengeluarkan sertifikat dari bimbingan BINWIM, ya, bimbingan pranikah disebutnya, dan itu ada sertifikatnya, tapi sayangnya tidak bisa digadaikan, ya. Siapa di sini penghulu? Ya, tidak bisa digadaikan. Pak Agus ya. Mulyana Rahmat eta. Oh, Agus, penghulu. Pak Iya, Agus, Kang. ada Biasa kebayangnya. Sok dipilihan pangantena. Di pilihan Biasa pengantin. digadekeun. Oh iya, digadaikan jaminan ya, sebagai jaminan kayaknya, ya. Jadi kalau dia keterbatasannya tunawicara dan tunarungu, ya kalau masih bisa dia bicara maka dia menggunakan lisan. Kemudian harus ada bimbingan, ya. Walaupun di KUA itu bimbingannya hanya beberapa hari, ya, 3 hari mungkin, ya. Itu kan berapa hari? Cuma 3 hari. 3 hari, ya, walaupun 3 hari itu benar-benar dipadatkan materinya, walaupun kehidupan berumah tangga itu kan seumur hidup, ya, hanya maut yang memisahkan dengan kompleksitas masalahnya yang sangat rumet dan jelimet, ya, dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan yang terpenting adalah mental memang. Kenapa dibatasi usia? Karena di usia 19 dan 20 buat perempuan ini dianggap mungkin sudah layak secara mental, ya. Tetapi kan banyak pernikahan dini. Ada pernikahan dini? Dini, Bu. Agus. Dini, terserah lah mau dini mau deni. Kalau misalnya ini kebanyakan laki-laki diganti pernikahan dini tesawios, ya. Nah itu artinya apa? Usia 19-20 ini sudah masuk kepada sudah layak untuk menikah karena mentalnya sudah teruji, gitu ya.
Ini harus ada bimbingan juga, bimbingan dan dihadirkan juga dari sekolah luar biasa yang biasa dia bahasa isyarat ya seperti itu ya. Jadi tidak masalah kalau misalnya tadi ada diceritakan ada suka dukanya, itu menjadi hal yang biasa gitu ya. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga adalah tentang pendidikan anak usia dini, bagaimana implementasi bimbingan konseling pada usia TK di zaman revolusi 4.0 all. Nih, saya udah mau ada iklan soalnya ya, sudah terdengar backing vokal saya dari luar. Untung udah di akhir-akhir ini perkuliahan. Bahwa pendidikan anak usia dini ini adalah dimulai dari keluarga. Di keluargalah dia mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Pandemi saat ini dengan penggunaan gadget, bahwa salah satu ciri dari revolusi 4.0 all adalah bagaimana pada masa ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi lebih digerakkan dengan teknologi. Tapi untuk anak usia dini tentunya ada batasan-batasan. Tetap mengedepankan hal-hal diantaranya adalah nilai. Ya, nilai karena memang anak usia dini berkisar antara 4 sampai 6 tahun sampai 7 tahun ya TKA. Mulai dari playgroup itu usia 2 tahun, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian dia usia SD. Di usia berkisar 2 sampai 6 tahun sampai 7 tahun ya. Disebutnya usia dini. Yang terpenting adalah bahwa usia ini tahapannya dia butuh sosialisasi, kemudian dia butuh adaptasi. Kemudian di samping itu juga intelektualnya secara kognitifnya juga harus diasah. Terus juga kemudian emosi, kemandirian dan juga disiplin. Poin-poin itu yang dikembangkan oleh guru-guru TK harus ada dalam formula belajar daring ya, dalam formula belajar daring. Dalam masa pandemi ini yang kita tahu dari TK ke TK, dari anak usia dini itu tetap ya, tadi pertanyaan terakhir, pertanyaan sambungan adalah betul sekali melibatkan orang tua karena memang idealnya seorang yang sangat berhasil juga idealnya anak memegang HP itu adalah usia 18 tahun atau usia 16 tahun. Kan tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin karena memang lingkungan sekarang ini sudah mendesak anak-anak kita di usia di usia 1 tahun juga sudah megang HP gitu ya. Sehingga banyak sekali TikTokan yang lain sebagainya ketika untuk menginspirasi kita, ada anak bayi yang dia diambil mainannya, dia menangis misalnya gitu. Itu kan berarti sudah sangat kecanduan gitu ya. Ada juga misalnya yang dikasih ketika dia berhenti belajar dia menangis. Nah, itu artinya kontradiktif untuk menyeimbangkan kondisi ya, untuk menyeimbangkan kondisi. Artinya apa? Di zaman daring ini guru-guru TK juga tidak full untuk memberikan kesempatan kepada peserta didiknya pada usia TK. Tetap aktivitasnya itu, misalnya tugas-tugasnya itu tetap memanfaatkan alam. Nah, hanya teknologinya itu ada di orang tua untuk memfotokan. Kemudian bagaimana posisi anak dalam penggunaan gadget? Posisi anak dalam penggunaan gadget ini kita harus memberikan pengertian kepada anak, mumpung anak itu masih usia TK, ya. Kalau yang sudah pada besar anaknya, kemudian pengen punya anak kecil lagi, suruh hamil lagi istrinya, ya. Ya, hamil lagi, kemudian kalau rajin we Bu Baramana. rajin we mohon. Kalau banyak salah dari anak-anak sebelumnya, nah anak yang diprogramkan ini ditargetkan ya. Jadi gawai itu untuk alat bantu belajar
Nah, berikan pengertian seperti itu. Jadi ini bukannya alat untuk menjadi dekapan anak-anak, artinya harus ada di samping anak-anak misalnya seperti itu. Kemudian komunikasi dengan gurunya itu menjadi hal yang penting. Kemudian pembatasan waktu menggunakan gawai, ya misalnya saja cukup di hari libur, hari Minggu saja. Nah, kemampuan mata kita agar aman sampai usia senja itu kemampuannya hanya di usia SD, TK itu hanya 1 jam ketika Zoom atau ketika Google Meet. Nah, kalau misalnya ingin ditambah waktunya, harus terlebih dahulu ketika dia duduk itu harus harus diberikan instrumen untuk olahraga, misalnya loncat, kemudian gerakan tubuh, dia bangun dulu dari tempat duduknya. Kemudian beri waktu istirahat. Nah, waktu istirahat itu dimanfaatkan untuk melihat yang hijau-hijau. Nah, di belakang Pak Agus tuh hijau-hijau, jadi harus dilihat. Ya, taman. Artinya apa? Tumbuh-tumbuhan. Jadi si mata kita tuh bisa fresh, tidak monoton seperti kita melihat layar. Ya, itu pasti ada ada efeknya ya. Cicendo itu sekarang banjir pasien. Dan pasien itu kebanyakan anak-anak. Ternyata yang kena itu adalah matanya, mata mereka. Padahal perjalanan mereka untuk menjalani kehidupan itu kan masih panjang ya. Sekarang ini kacamata digunakan oleh orang itu, dia udah berkacamata bukannya kutu buku, bukan rajin membaca, tapi rajin lihat HP. Nah, kasihan kalau usia TK, usia SD sudah menggunakan kacamata, alat bantu kacamata yang hanya penyebabnya itu adalah HP, itu sangat sayang gitu ya. Dia tidak bisa melihat dengan sempurna dalam jangka waktu yang dia masih panjang masih ini derita dari Cicendo, ini batasi saja ya. Lebih baik dia menangis ya. Menangis karena kita larang dengan HP dibandingkan dia menangis seumur hidup karena matanya itu matanya itu harus menggunakan kacamata. Boleh menggunakan kacamata kalau dia rajin baca gitu ya, rajin baca. Tapi kalau misalnya dia masih bisa untuk tidak menggunakan kacamata, itu istilahnya lebih baik. Apalagi kan masa depannya itu, misalnya dia mau masuk polisi dan lain sebagainya, itu kan berpengaruh ya. Kemudian pembatasan waktu, ini pengatur waktu udah ini bom waktunya sudah bunyi. Sudah cukup. Menit tega. Menit tega ini kan semuanya para orang. Iya, serawas Ibu ngupingkeun ti Bu Dokter ya. Bukan dongeng ieu mah meniraos. Dari Pak Agus bade akad nikahan Bu, Pak Agus. Tapi Bu Dokter. Nah, bom waktu saya sudah mulai ya, sebentar. Nah, ya, jadi blokir konten negatif ya. Ini mah enggak diciwit, ini mah alami ya. Kemudian dampingi anak ketika menggunakan gawai. Kemudian banyak lebih memanfaatkan bermain dengan outdoor, ya, outdoor. Kemudian lebih banyak digerak. Dokter, saya tahu keceletot nih. Lebih banyak digerak ya untuk lebih banyak digerak untuk anak-anak kita. Jadi banyak juga konten-konten dari penggunaan gadget yang harus kalau terpaksa banget menggunakan gadget itu konten-kontennya banyak. Misalnya Nusarara, dia lebih kepada TK itu lebih asyik dengan nyanyi-nyanyian. Artinya lebih banyak menggunakan pendengaran ketimbang penglihatan ya. Nah, lebih daripada penglihatan. Misalnya murotal Al-Qur'an itu kan lebih pendengaran ketika tidur dan lain sebagainya. Ketika tidur juga jangan dekat HP. Ini buat bapak-bapak lebih dekat dengan HP ketimbang sama istrinya kayaknya ya. Meluknya sekarang meluk HP ya.
ketimbang meluk istrinya. Tak apa, tak ada istri, yang penting ada HP. Nah, Tahu aja, Bu nauzubillahi min Dokter. dzalik, itu mah harus berlindung dari godaan HP yang terkutuk Masya kayaknya. Allah. Ya. Oke, sudah rampung semuanya pembahasan kita. Ketika kita tertawa, kita ceria, maka akan meningkatkan imun kita. Ya, pandemi saat ini yang harus ditingkatkan adalah imun kita. Jadi banyak-banyaklah tersenyum bersama kelas yang ajib ini, kelas A. Ya. Tadi ada Amin, Bu. Amin. tadi Amin. ada yang komplain nilai B itu bersyukur. Ya, B itu bagus. Ya, dan itu ada datanya. Oke. Sudah banyak yang memanggil saya dan kita juga sudah dipanggil untuk sholat asar. Terima kasih. Siap. Kita Mohon. akhiri pembacaan. Wilujeng tepang Ibu Haji. Mohon. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astagfirullah wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter nuhun Bu Dokter. Terima kasih kepada putra Bu Dokter. Waalaikumsalam Berikan warahmatullahi. belnya ya. Kenapa kalau nggak ada putranya bahaya panjang. Nah, dan terima kasih buat teman-teman, khususnya Pak Jailani yang bergabung dalam makalah BK ini, dan semuanya teman-teman terima kasih atas atensinya. Semoga kita senantiasa berikan kesehatan wal afiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semuanya. Kela bagus. Kela Dan teman-teman. Allah ya main. Kela. 3 menit. Silakan. 3 menit. Teman-teman semuanya ini ada Japrian dari Pak Asep Fatur Rahman, karena selanjutnya nanti untuk ICT itu dilanjutkan oleh Pak Asep Fatur Rahman, Pak Dr. Asep. Nah, nanti siap-siap saya mungkin koordinasi dengan Pak Jalal terkait dengan penyusunan kelompok, tapi kelompoknya tidak kelompok kecil, itu kelompoknya kelompok besar. Jadi anggota kelompoknya itu sekitar 4 orang. Ya, jadi ya kalau kita kan yang aktif ada 23. Ada 23 ya Pak Jalal ya, 24, ya. 23 ya. Kalau Nah, berarti gitu. Berarti 5 kelompok kurang lebih, yang 1 kelompok nanti ada yang 6 orang lah kira-kira begitu. Itu saja informasinya. Yang 1 menit terakhir, informasi terakhir untuk buku dari Pak Asep Sukandar itu oleh-oleh sudah di-share di grup kelas. Ya, jadi tolong dibaca katanya, tolong dibaca. Kalau nanti ada tugas menyusul ya berarti sudah dibaca lah kira-kira. Pak Ruslan, mohon maaf dikit ya, informasi 1 menit aja. Menambahkan informasi dari Pak Ruslan mengenai Pak Dr. Asep. Sebelum beliau melaksanakan kuliah di minggu depan, ada kuesioner yang perlu diisi oleh mahasiswa semuanya. Nanti insya Allah saya share di grup dan mohon responsif ya. Nanti untuk secepatnya dilaporkan kepada Pak Dr. Asep. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Mangga langsung ditutupku doa Pak Agus Mulyana Rahmat. Yuk kita tutup saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satur nuhun, tepang deui. Nuhun. Pak izin lihat Pak Yun. Ayo Rangga Masjid, abdi ti payun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.